Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita kehidupan duniawi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah sholat maghrib yang baru kita laksanakan dengan berjamaah dan puasa, bagi yang puasa tapi yang melaksanakan puasa hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sebagai salah satu wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan tentunya nanti akan kita mendapatkan syafaat uzma. Mari kita terus perbanyak mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, tadi kan sudah selawatnya sudah tadi ya. Udah agak seger tadi nampaknya, udah dengar beberapa selawat. Malam hari ini malam apa? Malam Jumat yang istimewa. Sudah ada berapa keistimewaan malam Jumat atau hari Jumat yang enggak Ustaz sampaikan? Masih ingat? Ada? Sudah berapa? Sudah dua. Yang pertama, siapa yang meninggal atau wafatnya di hari Jumat la yu'adzibu 'adzabal qabr, tidak akan mendapatkan siksaan kubur. Yang kedua apa? Afdhalus shadaqati yaumil Jum'ah. Yang ketiga, berjalannya seorang yang miskin pada hari Jumat ke masjid untuk melaksanakan sholat ibadah Jumat, maka sama dengan melaksanakan haji dan umroh. Hadis sahih. Ayo sekali lagi, berjalannya seorang muslim yang miskin ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, maka sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh, atau sama melakukan perjalanan haji dan umroh. Ayo, enak mana? Jadi orang miskin apa jadi kaya? Ayo, mau pilih yang mana? Mau jadi orang miskin atau jadi orang kaya? Hah? Ini dibilang ini kaya harta, ini kaya materi. Yang miskin dia punya gak materi. Yo, siapa? Mau kaya apa miskin? Hah? Mau madu apa mau racun? Mau dimadu apa mau diracun? Ditanya mau madu apa mau racun, jawabannya pilih madu. Ditanya mau dimadu apa mau diracun? Nah, kita ini kadang-kadang apa ya? Berdoanya itu selalu minta rezeki yang banyak, ya kan? Ya. Agar jadi orang kaya. Jarang-jarang atau mungkin nggak pernah doa minta jadi orang miskin. Soalnya pernah nggak? Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Kan? Padahal enak loh jadi orang miskin. Salah satunya apa? Setiap Jumat dia dapat pahala. Nah, ya kan? Itu penafsiran para ahli hadis itu, pahalanya itu sama dia seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bayangkan. Kan syukur itu. Jadi syukuri kalau miskin.
Bahkan nanti kalau ada yang miskin, soleh, nanti dia bangkit dan bersama Nabi di surga. Belum tentu orang yang kaya bisa bersama Nabi, tapi orang miskin. Jadi jangan nervous ya jadi orang miskin. Bangga, aku ini miskin. Nanti aku jadi bisa bersama Rasul. Karena Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wa ahyini miskinan wa adkhilna jannata ma'a miskinan. Doa Nabi itu. Katanya cinta Nabi, jadi laksanakan doanya itu. Allahumma ja'alni miskinan wa ahyini miskinan wa adkhilnil jannata ma'a miskin. Nah, itu kan. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah banyak ngeluh. Ya nikmati aja hidup ini. Apa adanya, syukuri. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa mensyukuri apa adanya. Ya, orang yang paling menikmati hidup ini adalah orang yang bisa mensyukuri apa adanya. Nah, itu ya. Jadi jangan pesimis, tapi tetap optimis. Sekalipun kita jadi orangnya nggak punya. Nah, itu pesan ini keistimewaan yang ketiga. Nah, malam hari ini ada kesempatan kita untuk mendalami isi kandungan Al-Quran, yaitu tentang surat Al-Fatihah. Ayat ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah awalilah setiap kegiatan kita dengan Bismillah, agar semua yang kita lakukan itu berkah dan kebaikannya kekal sampai ke akhirat. Mau makan? Bismillah. Mau minum? Bismillah. Mau tidur? Mau apa lagi? Kamar mandi? Bismillah. Bismillah. Oh ya, Bismillah. Allah mau ini ya. Oke. Keluar rumah? Mau belajar? Bismillah. Bismillah. Mau metian? Jangan. Nggak boleh, haram. Yuk kita mulai metian dengan Bismillah. Itu zalim namanya. Masa melakukan yang haram kok dengan Bismillah? Nggak boleh. Abi, Umi, ya. Kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maknanya adalah yang berhak dipuji itu hanyalah Allah. Jadi pujian itu hanya milik Allah dan hanya untuk Allah. Dia yang paling berhak untuk dipuji, karena pujian itu diberikan kepada sesuatu yang baik dan sempurna. Ada nggak manusia yang baik dan sempurna? Nggak ada. Kadang kaya, iya kan? Kaya tapi jelek, pesek, pendek, misalnya hitam, rambut keriting. Kaya Nabi, kamu pilih yang mana nanti? Calonmu ada pilihan. Ada kaya tapi jelek, pendek, pesek, hitam, keriting. Gak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Itu. Jadi perbanyaklah mengucap Alhamdulillah, karena semua ini secara teologi, secara imani adalah merupakan af'alullah, perbuatannya Allah. Jadi jangan banyak ngeluh, apalagi kalau dapat nikmat. Mengucapkan Alhamdulillah jangan sekali, lebih dari sekali boleh. Ma'an'ama abdin min ni'matin faqala alhamdulillah faqad addaha syukraha, kata Rasulullah. Wa in kana qala saniya fasdada ni'amahu wa in qala salisa ghufira lahu. Jika adalah seorang hamba mendapat nikmat, ya kan, pada hari yang lebih,
dia ucapkan alhamdulillah sekali, maka Allah menerima syukurnya. Kalau dia mengucapkan 2 kali, maka dia lipat gandakan pahalanya itu, atau nikmatnya nanti akan ditambah gandakan. Kalau dia mengucap 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kamu dapat kiriman dari orang tua, alhamdulillah. Bila kamu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Itu pakai mic bila perlu kan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Enggak apa-apa. Karena kesempurnaan min Allah. Nah, itu yang pertama ya. Perbanyak alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin Allah. Alhamdulillah. Pertama, kalau begitu dia, dan jangan, kalau karena itu manusia jangan suka ingin dipuji. Jangan suka ingin dipuji. Kalau kamu dipuji karena perbuatan baikmu, kembalikan pujian itu kepada Allah. Karena apa? Karena kebaikan yang ada pada dirimu itu Allah yang beri, kembalikannya pada Allah. Memang ada juga memuji anak boleh, dalam rangka pendidikan boleh. Oh nak hebat, kamu luar biasa. Cara pujian bagaimana? Ungkapkan pujian dan isyarat dengan tangan telunjuk. Hebat nak, bagus, mantap. Jangan hebat nak, kamu nak, nggak cocok pakai ini. Pintar kali kamu ya, hebat, nggak cocok. Harus pakai ini. Nah, ini tegas. Atau hebat nak kamu nak. Ada caranya muji itu. Dan kamu ketika dipuji jangan langsung tersanjung, ingat Allah. Ini merupakan balikan Allah. Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalimat Rahman Ar-Rahim ini kembali diulang. Padahal di awal sudah diulang lagi. Itu menunjukkan bahwa dalam diri Tuhan punya dimensi Rahman dan Rahim itu lebih besar. Makanya di Asmaul Husna itu yang pertama paling pasti Ar-Rahman. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar Rahman Ar-Rahim. Dan kamu teliti nanti kalau di Al-Quran itu yang paling banyak itu pasti nama Rahman yang paling banyak kita temukan. Ayat berikutnya adalah Maliki Yaumiddin. Nah, di malam hari ini kita membahas sesuatu yang sangat mengerikan. Maliki Yaumiddin. Dari segi bacaan, kalimat mim lam kaf yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini boleh dibaca dengan 2 cara. Yang pertama boleh dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, boleh. Atau dibaca pendek, Maliki Yaumiddin, mimnya pendek, Maliki Yaumiddin. Nah, ini menurut pendapat para ahli tafsir, salah satunya adalah Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Jadi cara membacanya boleh Maliki Yaumiddin, boleh, atau buat dipendekkan Maliki Yaumiddin. Berbeda nanti ketika dalam surat An-Nas itu tidak boleh dipanjangkan. Tapi yang sering salah justru orang salah baca. Malikin Nas, nggak boleh Malikin Nas, salah. Karena konteks makna yang terkandung dalam kalimat Malikin Nas itu tidak sama. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kenapa Tuhan mengulangi jabatannya, kekuasaannya dengan 3 kali sebut dan dikaitkan dengan manusia? Nanti ada pendalaman tafsir surah An-Nas. Baru kita kata, oh ini Ustaz. Ini tidak Malikin. Apa bedanya? Kalau dibaca Malikin Nas panjang, nanti dulu Ustaz jalankan. Malik, kemudian Yaum. Yaum artinya apa? Hari. Adin, agama. Kalau kita penggal artinya itu Yaum itu artinya hari,
ad-din agama. Ketika ad-din itu agama dirangkaikan dengan kalimat yaum, maka artinya adalah hari pembalasan. Hari pembalasan atau hari kiamat. Jadi kalau dibaca Maliki Yaumiddin, artinya dia Allah sang pemilik hari pembalasan. Pemilik artinya pemilik, dia yang memiliki hari kiamat, hari pembalasan itu. Maksudnya apa? Karena Allah pemiliknya, hanya dia yang tahu kapan terjadinya hari kiamat itu maksudnya. Karena dia pemiliknya. Termasuk jiwa kita, milik siapa? Milik Allah. Kau terlahir untuk milikku, tidak benar. Itu milik Allah. Jadi kalau kita baca Malik, artinya pemilik. Maksudnya apa? Yang tahu kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah. Tapi kalau dibaca dengan kalimat Malik pendek, kira-kira artinya apa? Dan maksudnya apa? Maksudnya apa? Dan artinya apa? Maksudnya kalau dibaca Malik pendek, raja, beda kan? Raja hari pembalasan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idin lillah. Wah, itu dia raja. Tak ada yang berani. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Nanti dari kiamat tak ada yang berani berkutik teriak di hadapan sang raja, diraja, yaitu siapa? Tuhan. Tidak ada yang berkutik, malaikat berani. Jadi Malik Yaumiddin bisa artinya yang memiliki hari kiamat, yang maksudnya yang tahu kapan terjadinya kan hanya Allah. Jadi kalau dulu ada tanggal 9 bulan 9 tahun 2009, itu nggak benar terjadi kiamat. Pokoknya nggak ada yang tahu. Kiamat itu nanti ada kiamat kubro dan kiamat sugro. Yang kedua tadi apa? Yang kedua itu adalah Malik, artinya adalah penguasa. Penguasa hari pembalasan. Nah kalau begitu, ayat ini menceritakan atau mengajarkan tentang pada kita adanya hari kiamat. Nah, adanya hari kiamat. Hari kiamat ini termasuk salah satu rukun iman. Yang keberapa itu? Yang kelima. Ada nggak kira-kira yang tidak percaya di dalam majelis ini, yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat? Tidak ada. Semuanya. Bahkan semua agama mana saja pun pasti mempercayai adanya hari kiamat. Kan tambah, bukan hanya Islam, semuanya. Hari berbangkit, kita lihat nanti adanya hari kiamat. Dan ternyata kalau kita lihat ajaran Islam tentang iman pada hari kiamat ini, walaupun dia pada urutan yang kelima disebut oleh Nabi, tapi ternyata dia termasuk yang paling awal diajarkan oleh Nabi kita. Makanya di dalam Quran itu sering berkaitan antara iman pada Allah dan iman kepada hari akhirat, selalu bergandengan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Misalnya Nabi kan, siapa yang beriman dengan Allah dan iman pada hari kiamat, hati-hati dengan mulutnya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, muliakan tamunya.
Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukim jarahu, muliakan tetangganya. Kan itu. Wa minan nasi may yaqul amana billahi wal yaumil akhir, selalu bergandengan. Jadi beriman kepada hari kiamat itu termasuk yang paling awal. Karena ternyata sejak zaman Nabi itu sulit orang untuk percaya ketika itu tentang adanya hari kiamat. Ketika Nabi mengajarkan adanya hari kiamat, adanya hari berbangkit, adanya hari pembalasan, yaumiddin itu, langsung aja mungkin orang Arab itu pergi ke kuburan, ngambil bawa cap pacul, langsung digali kuburan itu, kemudian dia bawa tulang belulang itu, ditunjukkan kepada Muhammad. Hei Muhammad, bagaimana kira-kira nanti Tuhan menghidupkan orang yang sudah menjadi tulang belulang ini? Maka dijawab oleh Quran, Qul yuhyiyalladzi ansa wal marwa wa huwa bikulli syai'in alim. Mau dijawab oleh Tuhan. Ini kita lihat mengulang kaji tentang hari kiamat. Kira-kira arti beriman pada hari kiamat akhirat, artinya kita yakin dan percaya bahwa suatu saat dunia ini akan hancur, kita tinggalkan kehidupan ini dan kita akan hidup di hari yang kekal abadi. Setelah itu tidak ada hari lain, sehingga disebut dengan hari kiamat atau hari akhirat. Yakin semuanya? Yakin, oke. Kapan terjadinya hari kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita nama-nama hari kiamat. Kira-kira apa aja nama-nama hari kiamat? Hah? Nama-nama hari kiamat apa aja? Yaumul akhirat, yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul ba'ats, lagi yaumul jaza, banyak. Semua itu rangkaiannya ada, ya. Kemudian kita lihat nama-namanya dulu. Ada yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza. Kemudian untuk manusia ini bisa meyakinkan, otaknya bisa menerima gambaran kiamat itu, maka Al-Quran pun menceritakan sedikit bagaimana gambaran terjadinya hari kiamat. Ya, gambaran bagaimana terjadinya hari kiamat, misalnya dalam bentuk al-zalzalah, itu ya, goncangan seperti yang hari ini terjadi. Goncangan baru sedikit 4, skala Richter dah berhamburan. Yang sedang tidur lompat, yang gak mandi langsung buat. Masya Allah. Zalzala. Nanti bagaimana Ustaz gambaran kiamat dengan Tuhan menceritakan kiamat dengan zalzala? Itu nanti. Kalau kalian masih terus ini, kita belajar tafsirnya. Oh begini. Salah satunya adalah zalzala. Itu mengerikan itu. Saat itu nanti yaumaidin apa? Idza zulzilatil wa bumi sampai mengeluarkan apa yang dikandungnya. Yang dikandung itu apa? Mayat-mayat keluar. Bumi ini udah bosan, udah jelek, udah gemes, bukan gemes lagi, gemes. Nengok manusia ini penuh dosa ini. Karena nanti di akhirat, yaumajin tuhaditsu akhbarha, bumi akan menjadi saksi dan menceritakan seluruh amalmu. Diceritakan, Tuhan pada hari ini jam sekian, waktu dia disuruh sholat subuh, dia nyuruh Tuhan. Saksi bumi itu ngomong. Jadi bagi orang-orang yang maksiat, bumi itu ngutuk. Kapan kau mati? Ku tunggu, telan kau nanti. Bumi itu ngutuk itu. Bagi orang-orang yang bermaksiat, yang sangka nanti dia akan yauma idzin tuhaditsu akhbarha. Makanya kalau kamu sudah sholat di sini, mau sholat sunat, pindah ke situ. Karena itu nanti jadi saksi
Kau sholat di situ, bumi jadi saksi. Jangan di situ lagi, pindah. Itu maknanya. Ngeri nanti zilzal itu. Ada dengan qari'ah, lain lagi. Ada dengan, kenapa Tuhan menciptakan ini berulang-ulang? Karena tadi itu supaya manusia yakin. Dan ketika Tuhan menciptakan dengan kiamat dengan zilzalah, ada beda dengan qari'ah. Kemudian ada juga kisah digambarkan Tuhan tentang kiamat dengan al-adiyah wal-adiyati dhabha. Nah, itu lain itu ceritanya, kayak gambaran film. Ya. Kemudian al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Nah, itu hari kiamat. Ada dengan waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, itu hari kiamat. Ada juga dengan rajifah. Nah, di mana kira-kira tuh? Di mana kira-kira gambaran hari kiamat dengan istilah rajifah? Surat An-Nazi'at. Yauma tarjufur rajifah tasba'u ar-rajifah. Nah, itu ya. Dalam surah Al-Qiyamah ada rajifahnya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rajja atau rajifah. Ya. Oke, kita ini kita ingin lihat gambaran-gambaran terjadinya kiamat. Kelihatan? Lihat ya? Ya, Ustaz. Oke, jadilah dikit-dikit. Kiamat kecil aja nanti, mengalami kiamat kecil aja. Kiamat kecil nanti. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
when the sun will lose its light, or when the sun will roll into a strange type of ball. It's already a ball now, but what Allah is telling us is it will lose its light and its power. It will eat itself away, will lose their position, or will collide with one another, will be made flat and equal in level. So the mountains are now different levels, right? So Allah says, suyirat, meaning they're made leveled. Leveled meaning with the ground. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. Apa itu? Lapa ya? And when Lapa yang dikandung perut oleh bumi nanti akan beasts or camels that are pregnant will drop their people. Guard yourselves from the anger of Allah. The rumbling of the last hour is something great, enormous, huge, unbelievable. If Allah says it's azim, something يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Which means on that day you will see every woman that is pregnant, the baby will be dropped. She can't hold it out of fear. Every single woman that's pregnant. And you will find the people running around as if they are intoxicated, drunk, like a drunk person. But they are not drunk. But the punishment of your Lord is so scary and so hard. So Allah keeps on saying, وَإِذَا الْوُحُوشُ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. The ocean also will lose its balance. Imagine. And we all witnessed on television examples of the tsunami. It's only little examples happening now. Allah tells us when the oceans really lose their balance. Big tsunamis. And imagine, it's undescribable. When you hear these things, mountains and earth lifted and crushed, the sun losing its light and power, the stars colliding with one another, the ocean imbalance happening in the universe, in the solar system. Allah subhanahu wa ta'ala also tells us that every man will remember and what remembers do for him. In Surah Al-Qiyamah, Allah swears by the Qiyamah, by the day of resurrection and by the day of destruction. When Allah swears by something, it's something amazing. Allah says, لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. I swear by the day of resurrection and I swear by the soul that repents. So Allah subhanahu wa ta'ala telling us that when you hear about the hereafter and destruction, come back to your Lord. Allah subhanahu wa ta'ala values you a lot. Come back to your Lord. Nafs al-lawwam. And then Allah talks about how He will raise you and how He will gather you. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Behold, when the eyesight is taken to shock like lightning, meaning everything is taken away before your eyes like lightning, and the sun and the moon are joined or eclipsed. Allahu A'lam, is this on earth or is this on the Day of Judgment? I'm not sure. But man will say, where are we going to run away to? There's no running away. Where are you going to run away? I read a Muslim scientist who knows a lot about the laws of physics and metaphysics. He had this theory, Allahu A'lam if this is true or not, but it interested me a lot.
said as Allah describes how the end, the world will end, and how the gravity will be lost, and the stars and the solar system and the universe, and he started talking about black holes and what are they and what happens there and where do they lead to, and all these things. He started saying things like when man says, where are we going to run away to, as though and whatever was behind it is revealed. And Allah talks about something like that in Nabi. And then Allah subhanahu wa ta'ala says afterwards in a few verses down, like this, you had a veil in front of your eyes. You couldn't see the unseen. Today, we unravel, we take this veil away, and now your eyesight is sharp. You can see everything. So Allahu A'lam. But there is a changing, and you will see the unseen. But what benefit will that be? That's why they say, أين المفر? Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَ. Allah says, what's remembrance is going to benefit them that day? It's over. So, jadi malam ini kita mengingat kembali tentang keimanan pada hari kiamat. Ya. Kadang-kadang kita sering lupa tentang kiamat ini, agar kita berhati-hati. Bagi Tuhan itu cukup mudah untuk menghancurkan alam semesta raya ini, ya. Misalnya setinggi pohon kelapa, lebih tinggi lagi. Bayangin. Itu kira-kira gambaran tsunami aja cukup menghancurkan dunia, cukup menghancurkan kehidupan manusia dengan tsunami. Ini baru air tsunami, belum gempa, belum gunung meletus.
malam tahun baru, pas ada hiburan-hiburan, nggak sadar ada ombak besar. Ini nggak sadar. Kira-kira terbayang nggak dahsyatnya kiamat itu? Ya. Wa akhrajatil ardu wasqala. Bumi saat itu mengeluarkan apa yang dikandung itu banyak, ya air, ya kan? Yang lapanya, yang manusia dikeluarkan semua oleh bumi. Itu baru air. Bumi udah bosan, dilahirkan, dimuntahkan oleh bumi air itu. 3/4 alam bumi ini adalah air, dimuntahkan oleh bumi. Bayangkan, terbayang kita. Belum bumi yang apa, gunung-gunung yang meletus, ya kan? Maka digambarkan nanti pada surat Al-Qariyah, manusia itu terbang seperti dahsyatnya kiamat kubro. Ibu-ibu yang hamil keluar bayinya, nggak terasa sama dia. Orang mabuk, Ustaz pernah mengalami tahun 2098 waktu pertama kali pindah di sini. Terjadi kiamat kubro kecil, gempa bumi di Bengkulu. Seperti orang mabuk rasanya. Tengah malam, bayangin seperti itu. Wah, mengerikan. Tapi apa kenyataannya? Walau kalian kita sudah melihat sepertilah gambaran dahsyatnya nanti. Kita lihat gambaran tentang kiamat di dalam beberapa Quran. Tapi kata Quran apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat bangkang dengan Tuhannya. Disuruh sholat, tidak mau. Berbuat maksiat, bangkang sekali. Bangkang sekali. Padahal seekor kuda hanya diberi makan sedikit, dicambuk, dia patuh dengan Tuhannya itu menerjang musuh dalam waktu yang tiba-tiba. Taat dan patuh hanya dikasih. Kita yang manusia sudah banyak dikasih Tuhan, tapi innal insana li rabbihi lakanun, sangat bangkang dengan Tuhannya. Buat maksiat, pamer aurat, nggak mau sholat. Masya Allah. Kurang apa lagi kira-kira? Ya nanti minta-minta lah, kalau bisa jangan, minimal kiamat kecil ini pasti. Yang nama kecil ini pasti. Menikmati indahnya alam ciptaan Allah bersama anak dan keluarga penuh keceriaan. Hidup dalam kesenangan dan kesehatan terjamin. Tertawa melihat tingkah pola anak-anaknya yang lucu. Demikian pula ia ditertawakan oleh anak-anaknya. Tanpa sadar, kiamat kecil menghampirinya, melepaskan dia. Lalu tiba-tiba ia disergap oleh suatu malam. Malam saat ia dijemput oleh kematian. Bersenang-senang, udah mati, masuklah kepada di sini nanti. Masuk alam kubur,
Gimana? Mau menerima, merasakan kiamat kubro apa kiamat sugro? Sugro. Mau? Nanti kayak mana lambarja begini, lambarja itu. Dunia dan alam akhirat. Kematian adalah terpisahnya roh dari jasadnya. Seseorang yang telah mati dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Di alam kubur itulah seseorang berada di alam barzah. Alam barzah ialah dinding pemisah antara dua alam yang akan dialami setiap manusia, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Sebelum menempuh alam akhirat, seseorang akan menempuh alam barzah. Suasana di alam barzah setelah beberapa langkah meninggalkan mayat orang yang telah dikebumikan, ditiupkan kembali roh ke jasadnya, dan datanglah kedua malaikat Munkar dan Nakir bertanya mengenai amalan si mayat. Munkar dan Nakir ini adalah amat hitam legam, lagi kebiru-biruan. Matanya merah menyala. Dalam riwayat lain, matanya seperti kilauan yang menyambar, bersinar-sinar lagi tajam, sehingga tidak ada yang sanggup memandangnya. Suara malaikat Munkar dan Nakir adalah seperti guru halilintar yang membelah langit, malah lebih dahsyat dari itu. Ketika mereka bertanya kepada orang mukmin yang derhaka, tidak pernah sholat, puasa, sedekah, naik haji bila cukup syaratnya, malah berzina, berjudi, bergaul bebas, tidak mau tutup aurat, keluar dari mulutnya suatu api yang menyambar dan membakar mayat-mayat itu. Gimana? Sudah siap? Sudah siap belum? Sudah siap belum? Sudah siap belum? Anda masih berpesta pora, makan dan Malam minum ini masih bisa bersama-sama. makan. Tiba-tiba Anda masuk malam besok sudah berada di menjadi alam. santapan cacing tanah dan serangga. Masya Allah. Inilah. Hati-hati. Ada ibadah. Nah, jadi anak-anak sekalian, waktu kita baca ayat apa nama Maliki Yaumiddin, terbayang oleh kita itu dahsyatnya kiamat, dahsyatnya kematian, dan kita akan kembali kepada Allah. Harus bayangkan, ngeri, menggetar, rasa takut. Maliki Yaumiddin, wah ya Allah, seperti itu. Ini menggetarkan. Itulah. Gimana? Puas nengoknya? Masih banyak sebenarnya nih, tapi tidak usah, nanti nggak cukup waktunya. Ya, jadi itulah ya pendalaman materi ya tentang Maliki Yaumiddin, yang bisa dibaca Maliki Yaumiddin, artinya kita tidak tahu kapan kiamat kubro atau kiamat sugro yang terjadi, jadi kita harus siap-siap. Dan Maliki Yaumiddin itu artinya penguasa. Ya, baik, mari kita akhiri dengan istighfar ya, dengan beristighfar segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah mengampuni. Perbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal
وهب لي رزقا طيبا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفرullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ya, terima kasih. Kita sudah dengan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.